Halo semuanya, kami kakak-kakak dari kelas 12 SMA Sekolah dan Harapan Makassar, Aurel, Kalista, Cynthia, Jennifer, Janet, dan Angel. Kami hari ini akan membantu adik-adik untuk belajar pembelajaran 2 dari buku tematik kelas 4 tentang berbagai pekerjaan. Sebelum kita memulai pembelajaran 2, kita akan belajar sebuah cerita, yaitu cerita dari Pak Made. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah seorang penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu sebaliknya. Pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan itu sama, yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, sekarang waktunya untuk berdiskusi. Amatilah gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah gambar dari sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa maksud di balik gambar ini? Dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertama, mata rantai segi 4, kedua, mata rantai lingkaran, dan yang ketiga, mata rantai yang berkaitan. Jadi dapat dilihat di sini, di gambar di sebelah kiri, bahwa mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Dan dapat dilihat bahwa kedua rantai ini saling berkaitan. Makna dari mata rantai berkaitan ini adalah hubungan manusia satu sama lain yang perlu bersatu dan saling membantu, sehingga dapat menjadi kuat seperti rantai tersebut. Jadi sekarang kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Jadi kalau adik-adik perlu waktu untuk berpikir atau mencatat jawabannya, boleh di-pause ya videonya. Jadi pertanyaan pertama adalah, berbentuk apakah simbol sila kedua Pancasila? A. Lingkaran, B. Segi 4, C. Rantai, atau D. Bulat? Jadi jawabannya adalah C. Rantai. Nah, untuk pertanyaan kedua, pertanyaannya adalah, apa makna simbol sila kedua Pancasila? Boleh di-pause ya videonya untuk mencatat jawabannya. Jadi, khusus untuk sila kedua bermakna 1. Setiap manusia setara dan sejajar. Yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Yang ketiga, anti penjajahan. Dan yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Jadi pertanyaan yang ketiga adalah, jelaskan hubungan antara simbol dan dengan makna sila kedua Pancasila. Boleh ditulis ya jawabannya. Nah, mari kita lihat jawabannya bersama-sama. Jadi, seperti di slide ini, jawabannya adalah hubungan manusia satu sama lain yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Pertanyaan selanjutnya ini berhubungan dengan cerita yang tadi kita barusan baca. Apakah adik-adik masih ingat? Jadi pertanyaannya adalah, apakah sikap Pak Made dan Pak Tony mencerminkan sila kedua Pancasila? Jadi jawabannya adalah iya, karena mereka saling menghormati sesama. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini, pertanyaannya adalah, tulislah contoh-contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik boleh pause dan tuliskan jawabannya ya. Nah, jadi ada 4 jawabannya. Yang pertama adalah menghormati orang tua dan guru. Yang kedua, tidak membedakan derajat manusia. Yang ketiga, peduli terhadap teman sesama. Dan yang keempat, adil dalam membuat keputusan. Halo teman-teman semua, nama saya Cynthia. Jadi kali ini kita akan mengerjakan bagian Ayo Berkreasi yang berada di halaman 63. Sebagai seorang pelukis,
Pak Made mempunyai keterampilan melukis yang sangat bagus. Ia juga mempunyai ide-ide kreatif, sehingga lukisannya sangat indah dan unik. Gambarlah salah satu sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Sampaikan kepada temanmu. Nah, beberapa contoh sikap dan gambaran yang menunjukkan sila kedua Pancasila adalah: pertama, membantu teman yang terjatuh. Kedua, tidak membeda-bedakan dalam berteman. Ketiga, menghargai perbedaan budaya, baik dalam suku, agama, atau ras. Keempat, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dan terakhir, melindungi teman dari bullying. Sebagai seorang penjahit, Pak Tony harus sangat paham tentang luas dan keliling. Ini akan membantu dalam hal memperkirakan bahan. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Halo adik-adik, jadi sekarang kita akan melanjutkan ke cerita yang kedua yang berjudul Dayu Tidak Mau Sekolah. Jadi ceritanya seperti ini. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini Dayu tidak mau masuk sekolah karena malu. Sekarang kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan cerita tadi. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu? Kalau kalian butuh waktu lebih untuk menjawab, silahkan di-pause videonya. Jawabannya adalah, Dadu sering menertawakan dan mengejek Dayu karena logat Balinya yang masih sangat kental. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana perasaan Dayu terhadap sikap Dadu? A. Bahagia, B. Sangat sedih, atau C. Biasa saja? Jawabannya adalah B. Sangat sedih. Pertanyaan ketiga, setujukah kamu dengan apa yang dilakukan Dadu? Jelaskan. Jawabannya tentu saja tidak, karena mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Dan terakhir, apakah sikap yang dilakukan Dadu sesuai dengan sila kedua Pancasila? Jelaskan. Jawabannya adalah tidak, karena mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila, bahwa setiap orang setara. Ejekan Dadu sangat tidak beradab. Tindakan Dadu menyakiti perasaan Dayu. Hai, nama saya Angel dari Sekolah Dian Harapan. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang luas dan keliling persegi panjang. Jadi kalian akan diskusi bersama teman kelompok kalian. Jadi yang akan kalian diskusikan adalah tentang pembuktian rumus luas dan keliling persegi panjang yang telah kalian ketahui. Lalu sekarang kita akan membahas tentang persegi panjang. Dalam sebuah persegi panjang, kita memiliki sisi yang panjang dan sisi yang lebar. Ini terdapat di halaman 63. Lalu kalian akan mengerjakan soal-soal ini. Jadi nomor 1 itu ada berapa banyak persegi satuan yang berukuran 1 cm yang menutupi panjang dari persegi panjang. Soal yang kedua itu ada berapa banyak persegi satuan yang berukuran 1 cm yang menutupi lebar persegi panjang. Yang ketiga, ada berapa banyak persegi satuan yang berukuran 1 cm yang menutupi seluruh permukaan atau yang biasanya kita sebut luas dari persegi panjang. Yang keempat itu, apa hubungannya banyak persegi satuan yang menutupi panjang, lebar, dan seluruh permukaan persegi panjang. Yang kelima itu, simpulkan tentang luas persegi panjang. Jadi apa yang kalian ketahui tentang persegi panjang? Lalu, yang keenam itu, jika panjang persegi itu disimbolkan sebagai P kecil, lalu lebarnya itu disimbolkan